Yesus memberkati. Pagi ini kita akan ibadah yang dipimpin oleh Kak Ruth dan juga Kak Vera. Untuk itu mari kita bangkit berdiri agar lebih semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu di kepak-kepakan tanganku. 2, 3. Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Hari ini Kak Yose mau bercerita tentang utama bagi Tuhan yang terambil dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh mana pada pagi hari ini. Kami kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati kami ya Bapak. Terima kasih. Amin. Nah, dan firman Tuhan
ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk menjami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu bait suci? Bait suci adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umatnya. Bait suci adalah simbol dari kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya. Kalau sekarang bait suci itu lebih dikenal sebagai gereja. Adik-adik sayang, bait suci dalam bacaan hari ini telah menjadi puing-puing atau reruntuhan. Oleh karena itu, tanpa kenal lelah, Nabi Hagai mengajak umat Tuhan untuk membangun kembali bait suci yang telah runtuh itu, adik-adik. Bagaimana respon atau pendapat mereka? Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan ketika umat Yehuda kembali dari bangsa Babel, yang pertama mereka pikirkan adalah tempat tinggal bagi mereka sendiri. Umat Yehuda tidak menanggapinya dengan serius dan cenderung meremehkan ajakan Nabi Hagai. Mereka enggan mendirikan bait suci lagi dan lebih suka mendirikan rumah mereka sendiri. Itu memang tidak salah, adik-adik. Tetapi yang salah adalah ketika mereka telah membuat tempat tinggal yang bagus bagi diri mereka. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk membangun rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih suka mementingkan diri sendiri daripada membangun rumah Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita? Dalam hal apa kita mengutamakan Tuhan? Yang pertama, waktu. Satu hari sama dengan 24 jam. Berapa banyak waktu yang adik-adik berikan untuk Tuhan dalam satu hari? Apakah ada yang cuma memberikan waktu untuk Tuhan kalau pas mau makan saja? Baru kita berdoa, atau mau tidur aja baru kita datang sama Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Pagi hari adalah waktu yang pertama atau waktu awal. Jika kita mengutamakan Tuhan atau menomorsatukan Tuhan, tentunya di pagi hari kita akan datang padanya. Tuhan dalam doa-doa kita, dan tidak hanya pagi hari sesudah bangun tidur saja. Waktu mau kita pergi sekolah, waktu belajar, waktu bermain, makan, bahkan sampai kita mau tidur, kita selalu memberikan waktu kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, agar kita dilindungi dan diberkati. Adik-adik, dari pagi kita buka mata sampai tutup mata, di malam hari kita jangan lupa berikan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita beribadah? Yaitu dengan berdoa, membaca firman-Nya, memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, jangan sampai kita malas beribadah ya. Waktu ibadah IHMPA, sekolah-sekolah minggu, kita malah asik tidur, main game, nonton TV, dan lain-lain. Jika demikian, berarti kita tidak mengutamakan Tuhan. Baiknya adalah kita ibadah dulu, baru kita nonton TV, bermain, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kata dan perbuatan. Segala sesuatu yang kita katakan dan kita lakukan haruslah berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Melakukan segala hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Tidak menjadi anak yang nakal, tetapi menjadi anak yang baik dan sopan. Menjadi anak yang baik dan tidak suka mengejek atau mengatain teman dengan kata-kata kotor. Suka menolong dan sayang kepada semua orang. Dengan demikian, adik-adik sudah mengutamakan Tuhan dalam tindakan dan perkataan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan mengutamakan dan menomorsatukan Tuhan akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Allah sumber berkat akan selalu memberkati kehidupan adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyikan lagu persembahan kami sedikit sekali. 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik, kita akan mendoakan persembahan kita, sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh mana Tuhan telah memberkati dan melindungi adik-adik kami ini dalam segala hal dalam tingkah laku dan perkataan dan perbuatan. Terima kasih ya Bapa, dan pada pagi ini kami memberikan sebagian kecil persembahan yang hidup untukmu. Dalam persembahan ini menjadi pelayanan kasih bagi Tuhan.
Dan kita sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah ini, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih ya Bapa, dan kami sambut semua berkat dan segala rahmat Tuhan yang kasih sayang Tuhan kepada kami. Dan semua segala hal persoalan dalam kehidupan adik-adik ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.